Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Siti Poppy Desni akan menjawab tugas SOP hari pertama. Apa pengertian fun learning? Yaitu proses belajar yang sepenuhnya menyenangkan bagi anak. Yang kedua, mengapa proses belajar harus fun learning? Agar proses belajar selalu menyenangkan dan supaya tidak menjadi beban untuk anak. 3. Apa tujuan fun learning? Untuk menumbuhkan minat baca dan belajar anak. 4. Apa hukum fun learning di Bimba? Yaitu wajib agar anak selalu merasa senang ketika di Bimba. Yang kelima, siapa yang harus merasakan fun learning? Dan sebutkan alasannya. Yang harus merasakan fun learning yaitu anak, agar tidak merasa dipaksa dan tidak ada tekanan ketika sedang belajar. Yang keenam, siapa yang harus menciptakan fun learning? Dan sebutkan alasannya. Yang harus menciptakan fun learning adalah orang dewasa atau motivator ketika di Bimba. Wajib hukumnya bagi motivator dalam menciptakan fun learning supaya fokus untuk menumbuhkan minat belajar anak. 7. Bagaimana cara menyampaikan fun learning? Dengan cara 5S. Sambut, senyum, sapa, salam, sebut nama. Berdialog dengan anak. Pilih topik yang mudah dipahami atau disukai agar suasana berdialog menyenangkan. Gunakan bahasa yang sederhana dan mudah dimengerti oleh anak. Tanggapi semua komentar yang dikeluarkan anak dengan perhatian agar anak percaya diri. Selalu sisipkan bahasa Bimba. Lakukan evaluasi afeksi anak dengan memberikan motivasi dan reward. Yang kedelapan, bagaimana cara evaluasi anak apakah sudah fun learning atau belum? Yaitu dengan cara melihat ekspresi anak. Jika anak terlihat senang, berarti anak sudah merasa fun learning. Jika anak belum terlihat senang, berarti motivator harus introspeksi. Apakah ada tahapan yang terlewatkan sehingga anak belum bisa fun learning? Yang kesembilan, apa dampak yang terjadi bila proses belajar menyenangkan? Yaitu anak merasa senang dan selalu semangat ketika datang ke Bimba. 10. Apa yang terjadi bila proses belajar tidak menyenangkan? Tentunya minat belajar anak tidak akan tumbuh dan anak menjadi takut belajar. Saya akan menjawab pertanyaan mengenai metode small step system. 1. Apa pengertian small step system? Yaitu proses belajar yang dilakukan secara bertahap sesuai kemampuan dan kemauan anak, baik secara afeksi dan kognitif. 2. Mengapa proses belajar harus dilakukan secara bertahap small step system? Yaitu agar kita tahu kemauan anak dan kemampuan anak supaya anak nyaman ketika belajar dengan kita. Yang ketiga, tujuan small step system. Agar proses yang kita lakukan dapat tercipta. Contohnya seperti fun learning. Fun learning tidak akan tercipta tanpa adanya small step system. Yang keempat, bagaimana cara agar motivator dapat mewujudkan proses belajar yang small step system? Yaitu, pastikan motivator mengetahui tingkat kemampuan setiap anak melalui placement test. Yang kedua, pastikan motivator paham cara baca bagan kurikulum. Yang ketiga, pastikan motivator mengetahui dan paham tujuan setiap materi atau modul. Yang keempat, pastikan motivator mengetahui dan paham cara mengevaluasi setiap materi atau modul. Yang kelima, selalu melakukan evaluasi afeksi anak dengan memberikan motivasi dan reward. Selanjutnya, soal kelima. Apa dampak yang terjadi bila proses belajar small step system? Yaitu, anak tidak mengalami kesulitan, tidak ada beban dalam belajar terasa menyenangkan. Yang keenam, apa dampak yang terjadi bila proses belajar tidak small step system? Yaitu, anak mengalami kesulitan, anak merasa terbebani dalam belajar, dan belajar menjadi tidak menyenangkan.